Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kesayangan Anda, Sekar Jaladri Channel. Bersama saya Dadang Kun Payakun alias Abah Asri. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai hipnotisme. Dalam pengetahuan umum, fungsi hipnotis yang pertama adalah hipnosis for dummies, yang artinya hipnotis sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana seni berinteraksi antara orang dengan orang atau antara orang dengan alam dan isinya, sebagai sarana komunikasi antara orang lisan ke lisan, lisan ke hati atau dari hati ke hati, termasuk antara manusia dengan binatang. Seperti ini yang kita contohkan, ini adalah ayam yang baru ditangkap, ini normal, ini kegarapakan. Kita sarankan ayam ini untuk tetap menjaga posisinya dalam posisi diam begitu walaupun tidak tidur. Tetapi muncul beberapa pertanyaan, apakah ayam mengerti dengan bahasa yang kita ucapkan? Nah, itulah fungsi seorang hipnotis untuk menyentuh alam bawah sadar sang binatang tersebut, sang ayam ini. Kita coba arahkan dengan bahasa Indonesia, ya. Baik, kamu jaga posisi seperti ini. Jaga posisi seperti ini, jangan banyak bergerak karena kamu akan nyaman-nyaman saja. Tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang menakutkan. Tetap seperti ini, rileks. Jauh lebih rileks, jauh lebih dalam. Bisa seperti ini ya. Kita coba lagi posisinya ganti. Posisi nangkarak begitu. Jaga posisi seperti ini, kamu tetap dalam keadaan nyaman. Kamu sehat, baik-baik saja, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang menyakitkan. Tidak mendengar suara yang lain, kecuali mendengar perintah saya. Boleh bernapas, boleh berkedip, ya. Tetap seperti ini. Ini bisa ya. Dalam bahasa Indonesia. Kita coba dalam bahasa Inggris lah, boleh. Dalam bahasa Inggris. Oke. Follow me please. You keep your position and hear my suggestion. Just okay. Don't be afraid. Don't move. Don't be afraid. Just okay. You must stay here for the several time. Just okay. Just okay. Just okay. Just okay. Okay. Don't be afraid. Just okay. Just okay. Don't move. Don't move. Just okay. Keep your position. Don't be agree. Okay? Untuk selanjutnya kita coba arahkan dengan bahasa Sunda lah. Yang bahasa Sunda. Geus sia cicing ulah usik ulah malik. Anggar kieu tepi ka anggeus naon-naon nu aing keur diomongkeun ayeuna maneh ulah gagarapakannya geus cicing kieu nya. Baik, saudara-saudara, fungsi hipnotis itu tadi yang pertama adalah hipnosis for dummies. Artinya sebagai sarana seni berinteraksi, sarana seni berkomunikasi. Tetapi di sisi lain, hipnotis juga bisa memperbaiki penyakit gangguan mental seseorang. Ada beberapa gangguan mental manusia yang bisa diperbaiki dengan sistem terapi hipnotisme. Yang pertama, gangguan mental dengan istilah bahasa Inggris adalah trauma. Trauma itu adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang mengerikan di masa lalu. Sebagai contoh, seorang gadis pernah mau diperkosa umpamanya, walaupun belum diperkosanya. Seorang anak yang ibu dan ayahnya mati dibinasa oleh perampok di depan matanya sendiri. Kalau dalam film Sirawing gitu. Itu trauma. Itu bisa diperbaiki dengan cara
metode hipnoterapi. Oh, sang ayam tetap diam ya, jangan bergerak. Yang kedua, penyakit psikis yang kedua adalah fobia. Fobia ini memiliki pengalaman yang menurut dia mengerikan, padahal tidak juga. Sebagai contoh, ada anak yang setiap hari tertentu tidak mau masuk sekolah. Tiba-tiba badannya panas, malamnya mungkin kurang tidur. Ternyata setelah diperiksa, kebetulan hari itu hari Selasa, ada pelajaran matematika dan bahasa Inggris yang menurut dia mengerikan, katanya gurunya galak gitu. Sehingga tidak mau masuk sekolah pada hari Selasa tersebut. Nah, itu contohnya fobia. Jadi fobia sekolah, tidak mau masuk sekolah dengan alasan tertentu. Yang berikutnya ada lagi istilahnya nervous. Nervous ini tidak siap menghadapi suatu tantangan atau suatu event begitu. Seorang ahli panggung yang biasa manggung di panggung kecil dengan panggung yang biasa-biasa begitu, ketika suatu saat dia dibawa ke panggung dengan panggung yang rigging, dengan sound system yang menggelegar, dengan penonton yang ribuan, maka sang penyanyi tersebut di belakang panggung sudah kelihatan gelisah, mondar-mandir ke kamar mandi, mau buang air, keringat dingin, tenggorokan kering, make upnya sudah rapi, berceceran lagi keringatnya, akhirnya berulang-ulang. Itu namanya nervous. Yang berikutnya ada yang bisa diperbaiki lagi, stres. Ini stres tidak mampu menahan beban. Ketika suaminya tiba-tiba berhenti dari pekerjaan karena masalah tertentu, sedangkan setoran di awal bulan itu setoran cicilan rumah, setoran cicilan kendaraan, belum lagi listrik, belum lagi air, belum lagi bayar sekolah anak-anak dan sebagainya, sehingga stres. Kadang-kadang sampai gundul rambutnya melihat orang yang stres itu. Kesananya susah, tidur susah, makan susah karena kejiwaannya terganggu. Yang berikutnya adalah penyakit baby blues. Baby blues ini biasanya menimpa kepada seorang ibu yang baru melahirkan. Biasanya ibu muda, tetapi ada juga ibu yang sudah tua baru melahirkan, baru punya anak satu, namanya tidak melihat latar belakangnya, apakah ibu sang anak itu bidan, perawat, babysitter dan lain sebagainya. Tetap kalau mereka kena baby blues sama, mungkin saja kurang perhatian dari orang tua, kurang perhatian dari mertua, kurang perhatian dari saudara-saudara, sehingga dia harus mengurus bayi pagi, siang dan malam, sehingga mentalnya terganggu. Yang berikutnya ada lagi, selain baby blues ada juga amnesia. Ini amnesia, lupa memori masa lalu. Kenapa? Mungkin saja terbentur kepalanya, tabrakan, mungkin tidur terlalu lama, dan lain sebagainya, banyak penyebabnya. Yang berikutnya insomnia. Nah, insomnia ini susah tidur. Susah tidur bisa jadi tadi gangguan mentalnya karena stres, karena nervous, karena trauma, karena fobia, bisa-bisa aja. Makanya harus kita, orang yang susah tidur itu kita lacak dulu latar belakangnya kenapa, baru bisa kita perbaiki. Dan yang berikutnya adalah alergi. Bisa alergi karena makanan, bisa alergi karena lingkungan, bisa alergi karena cuaca. Saya pernah menemukan seorang ibu muda, kalau hujan turun dia bersin, bukan satu kali bersinnya, bahkan 5-10 kali bersinnya, berulang-ulang. Ayamnya tetap tidur ya, tetap rileks ya, jangan kemana-mana dulu, belum selesai. Baik, itu contoh penyakit psikis yang bisa diperbaiki melalui terapi hipnotisme yang istilah penyakitnya dalam bahasa Inggris. Kita lihat yang istilahnya dalam bahasa Sunda. Muka hiji istilahnya sawan, tah ieu mah sawan mah sarua jeung fobia. Sawan nalika urang ningali keur jalan sorangan dijabruk ku nu gelo. Jadi lamun disuka pakai jeung nu gelo teh gegeumeueun we, gegeumeueun teh sawan. Muka dua elodan. Elodan mah saha wae nu ngajak, sok sanajan urang keur jongjon yang harapan hiji pagawean, sileuheung mun ngajak kana bener, ngajak kana teu bener ge ribut. Anu salajengna bengbatan. Tah.
Beng Batan oke sarua gitu jika elodan kan aya Beng Batan mah muncul bahasa Indonesia mah mudah terpesona geus boga motor dibibitaan ku batur ribut dijual da hayang meuli anyar geus boga pamajikan nu geulis dibibitaan ku batur hayang nu deno ganti deui pamajikan nu Beng Batan mah kadina bisa kajotihan kadina mah bisa wakinsir anu salajengna kabung bulengan tah ieu mah kabung bulenganna biasana kabung bulengan kurana anyar hade rupa bujurna bahenol templok biola kirana socana kiceupna dinata matak deundeuleun duit teh tong boro dipenta teu dipita ge dibikeun jeung ATM anu salajengna kaedanan da kaedanana biasana adu budak hiji-hijina maot kadadak misalkan hiji penyakit hiji ngabeuleut eta kaedanan anu salajengna kaliwara mah biasana kaganggu ku arwah anu tos ngantunkeun diganggu ku karuhun cenah diganggu ku luhur cenah biasana sok samaraka hayang tapi lamun ditawaran sok kalah nyarekan jeung aneh-aneh pamintana teh hayang cukup dipait digulaan cenah saeutik jeung sajabana nu salajengna aya penyakit kaliweri aya kaliweri mah kaganggu ku nu hirup aya nu tadi mah kaganggu ku nu maot kaliweri mah kaganggu ku nu hirup budak kira-kira umur 5 tahun dipandian ku bapana, diberdahar ku bapana, diantar ke sekolah ku bapana tidak itu maksa bapana kudu pindah gawe ngadadak akhirnya budakna ditamani mung, ditadahar mung, sekolah mung kita saraya mung, nyileuk we sameuting da ingat baik ka bapana tah jigana bisi seueur teuing bahasan ayeuna urang pungkas wae nu ka pamungkas nyaeta gehejaran tah nu gehejaran mah leuwih parah eta mah jadi kudu enggal di omean mentalna cing saha wae anu gaduh panyawat gehejaran saturut-turutna omonganana saucap-ucapna pagaweanana sok saturut-turutna malah sok ngomong lagi nu jarorang teu barudu bilih aya nu kitu insyaallah urang tamaan sasiereun sabeunyereun si urang babagi pangarti etang-etang ngabejaan bulu tuur nah pinter mah henteu dimanaeun ngan emang bahatna goh tersimpuring goh kemudian sakitu bahasan ayeuna anu aya kaperjugian goh simpuring mangga wae di nomor anu aya dina background ieu 085 720 70 5874 Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udang tuh enak ayamnya.